Kamu pernah nggak tiba-tiba ngebayangin sesuatu yang liar? Tapi habis itu kamu mikir, kenapa ya aku kepengen itu? Well, fantasi itu datangnya dari mana sih? Apakah itu suara hati kamu sendiri? Atau sebenarnya ada sesuatu yang pelan-pelan tanpa kamu sadari, ngatur cara kamu pengen dan mencintai? Kadang yang kelihatannya cuma fantasi, sebenarnya adalah jejak dari sesuatu yang lebih dalam. Sesuatu yang mungkin bukan milik kamu sepenuhnya. Jadi sekarang pertanyaannya bukan cuma apa yang kamu pengen, tapi lebih dalam lagi. Dari mana semua itu berasal? Dan di zaman sekarang, jawabannya seringkali nggak sesederhana yang kamu kira. Karena ada satu hal yang udah jadi bagian besar dari hidup kita. Diam-diam, tapi brutal. Yap, pornografi. Kita tuh hidup di zaman yang penuh stimulasi. Nonton bokep tuh gampang banget. Tapi makin sering nonton, makin tumpul rasanya. Seks sekarang jadi aksi, bukan koneksi. Fantasi kamu jadi ekspektasi. Ekspektasi kamu nggak lagi realistis. Kita jadi ngikutin skrip, bukan nurutin perasaan atau kebutuhan pasangan. Akhirnya, seks bukan soal cinta, tapi soal adegan. Kadang kita nggak sadar, kita belajar seks itu dari potongan adegan yang diulang-ulang, bukan dari rasa cinta yang dibangun pelan-pelan. Jadi bukan cuma tubuh kita yang dilatih, tapi juga cara kita ngelihat suami atau istri kita. Kayak objek yang harus memuaskan, bukan seseorang yang perlu dipahami. Dan kalau kita jujur ya, kadang kita sendiri juga ngerasa kosong sesudahnya. Iya kan? Kalau kamu ngerasa semua kayak diatur, kayak kamu cuma ngejalanin adegan yang udah ditulis sebelumnya, itu bukan cuma perasaan, itu real. Nah, semua ini nggak terjadi tiba-tiba. Kita semua hidup dalam sistem yang diam-diam nulis ulang cara kita mencintai, menyentuh, dan ngerasain. Dan di balik semua itu, ada satu teori penting yang ngejelasin kenapa seks bisa jadi terasa kayak skrip yang udah disetting dari luar diri kita. Tanpa sadar, kita semua tuh udah diajarin cara bercinta. Bukan dari hati, tapi dari skrip. Dan teori ini punya nama. Para psikolog nyebut ini sexual script theory. Teori ini bilang seks itu bukan cuma naluri, tapi juga produk budaya yang dipelajari, diserap, diulang, dan akhirnya dianggap wajar. Sejak kecil kan kita tuh dibanjiri ya sama naskah yang gak terlihat dari media. Dari drama Korea sampai bokep, dari lagu pop sampai reels yang viral. Dan tanpa sadar, naskah itu tuh jadi patokan. Seks harus cepat, cowok harus dominan, cewek harus siap kapan aja. Gak boleh gagal, gak boleh canggung, harus kayak di layar. Hey, tapi apa iya tubuh kita tuh cocok sama semua itu? Apa iya pasangan kita nyaman dengan itu? Dan apa iya cinta harus selalu tampil kayak aksi panggung? Kadang ada yang kita kira fantasi, sebenarnya tuh cuma potongan skrip yang ditanamin terus-menerus ke kepala kita. Saat tubuh dan hati gak nyambung sama skrip itu, yang muncul cuma kecewa, kosong, dan rasa bersalah. Tapi kabar baiknya, kita gak harus terus-terusin skrip itu. Naskah yang gak sesuai bisa kamu lepasin kok. Kamu bisa bikin skrip kamu sendiri, yang lebih jujur, lebih sehat, dan lebih nyambung sama siapa kamu sebenarnya. Tapi caranya gimana ya? Nah, kita mulai dari hal yang paling dasar, yaitu berhenti PMO. Bayangin ya, kamu lagi bangun tengah malam, sepi, gelap, dan kamu tahu persis harus buka apa, harus ngapain, biar tidur lagi terasa lebih enteng. Beberapa klik, beberapa detik, selesai, kosong, tapi enak. Yes, PMO,
porn, masturbation, orgasm. 3 huruf yang kelihatannya enteng, tapi diam-diam mengubah cara kamu mencintai. Gak terasa, tubuh kamu cuma ngulangin pola yang sama. Tapi di balik itu, sebenarnya kamu tuh lagi ngejalanin pelarian. Karena gak selalu soal pengen. Kadang kamu nonton itu bukan karena kamu horny, tapi kamu ngerasa sepi. Benar gak? Karena kamu bingung, karena kamu capek sama hidup, tapi gak ada tempat buat istirahatin perasaan. Dan layar gak nanya hal itu, gak nolak dan gak ninggalin. Tapi kamu juga sadar kan, setelahnya yang tinggal cuma ruang kosong. Di otak kamu, setiap kali orgasme, dopamin dilepas. Rasa senang, rasa menang. Tapi lama-lama, kamu tuh butuh stimulus yang lebih ekstrim buat dapetin rasa yang sama. Ya sama kayak narkoba, dosisnya naik, kepuasannya turun. Well, ada penelitian dari Cambridge yang bilang, bagian otak kamu yang harusnya ngatur motivasi, justru pelan-pelan nyusut. Kamu jadi susah fokus, gampang males. Seks beneran malah kerasa kayak ya nggak seru. Dan pelan-pelan kamu gak lagi pengen pelukan. Kamu cuma pengen numpahin aja. Bukan karena kamu jahat, tapi karena kamu lupa caranya hadir. Guys, seks itu bukan fast food. Bukan buat kenyang yang cepat, terus buang bungkusnya. Seks yang sehat tuh kayak makanan rumahan. Dimasak pelan, dinikmati bareng, penuh cinta, penuh rasa, dan bikin kamu tuh ngerasa dicintai bahkan sebelum suapan pertama. Nah, PMO ngajarin kamu buat kenyang instan, tapi kosong. Dan kalau kamu terus-terusan lari ke sana, kamu tuh gak bakal pernah ngerasa utuh. Tapi gini, gak harus langsung berhenti total. Aku tahu itu pasti susah banget ngelawan diri sendiri. Tapi coba deh, mulai aja dulu dengan jujur. Apa yang sebenarnya kamu cari tiap kali kamu buka layar itu? Mungkin kamu gak pengen seks sama istri kamu atau sama suami kamu. Mungkin kamu cuma pengen pelukan, tapi kamu gak berani jujur sama diri kamu sendiri. Dan itu wajar, tapi kamu juga punya pilihan buat berubah. Coba gerakin badan, jalan kaki, matiin layar sebelum tidur. Tulis tuh, nangis, doa. Apa aja yang bikin kamu ingat kamu hidup, kamu utuh, kamu gak sendiri. Ada rasa haus yang gak bakal bisa dipuasin sama tangan kamu sendiri. Karena yang kamu cari sebenarnya bukan orgasme, tapi pulang. Pulang ke diri kamu yang tenang, yang damai, yang utuh. Dan ketika kamu berhasil lepas, walau cuma 1 malam, itu bukan soal menang lawan nafsu, tapi soal ngehargain diri kamu. Kamu bakal ngerasain sesuatu yang lebih melegakan dari orgasme, yaitu harga diri. Jadi sekarang, setelah semua yang kamu tahu, aku cuma pengen kamu duduk sebentar. Tarik nafas dan jujur ke diri kamu sendiri. Seks kayak apa yang selama ini kamu cari? Seks yang bikin kamu keluar atau yang bikin kamu masuk? Masuk ke ruang yang lebih tenang, yang lebih dekat, yang lebih klik sama jiwa kamu. Karena kalau kamu jujur, mungkin kamu juga pernah ngerasain seks yang selesai tapi gak penuh. Seks yang berhasil tapi gak nyambung. Seks yang ya udah, dan kamu mulai ngebandingin sama yang di TikTok, sama yang di film, sama yang ada di otak kamu. Padahal dunia nyata tuh beda. Seks nyata tuh punya suara yang fals, gerakan yang gak sinkron, tapi di balik itu semua ada keintiman yang gak bisa diedit. Fantasi itu gak salah, tapi jadi masalah kalau kamu pikir itu satu-satunya cara buat nikmatin seks. Nah, menurut terapis seks Vanessa Marin, fantasi yang sehat itu justru bisa memperkaya hubungan. Tapi cuma kalau dibicarain, dinego, disepakati bareng. Karena seks yang sehat
Mulai dari kalimat, bukan dari sentuhan. Tapi sayangnya banyak dari kita yang malu. Malu ngomongin hal yang sebenarnya pengen banget kita rasain. Kamu pengen suami atau istri kamu peluk kamu lebih lama, tapi kamu gak ngomong. Ya mereka pengen seksnya lebih pelan, lebih penuh rasa, tapi dia juga takut kamu kecewa. Akhirnya dua orang tidur bareng, telanjang tapi jauh. Well, studi dari The Journal of Sex Research bilang komunikasi seksual yang terbuka adalah salah satu prediktor terbesar dari kepuasan seksual dan emosional pasangan. Bukan gaya, bukan durasi, tapi keberanian buat jujur. Dan mungkin kamu bisa mulai dari sini. Coba tanya ke pasangan kamu tuh paling suka diapain sih? Atau kita bisa bikin momen yang lebih kita banget nggak? Nah, kamu bakal kaget deh gimana satu kalimat bisa bikin seks berubah total. Jadi bukan soal performa, tapi soal kehadiran. Aku tahu ini perjalanan, tapi setiap langkah kecil, setiap malam kamu gak buka layar, setiap kali kamu ngomong lebih jujur, setiap kali kamu berani hadir, itu semua tuh bikin kamu lebih dekat sama suami atau istri kamu, sama diri kamu, dan mungkin sama dia yang selama ini diam-diam kamu rindukan. Jadi, apa yang sebenarnya kamu cari dalam seks? Jangan buru-buru jawab, rasain dulu. Dan kalau kamu ngerasa perjalanan ini penting, jangan lupa terus dengerin cerita kita. Di video selanjutnya kita akan bahas hal-hal yang lebih intim dan lebih dalam. So, sampai ketemu karena belajar mencinta itu gak pernah selesai.